Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri Fadila dengan NIM 2110210011. Saya dari program studi D4 Sanitasi Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstruksi kayu dan konstruksi batu bata untuk mata kuliah dasar teknik. Yang pertama yaitu konstruksi kayu. Di sini akan menjelaskan yang pertama A. Jenis kayu, B. Kelas kuat dan kelas awet, C. Ukuran, D. Penyambungan, dan E. Perhitungan bahan. Sebelum ke materi lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian kayu. Pengertian kayu di sini ialah sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pohon-pohon hutan yang merupakan bagian dari pohon tersebut setelah diperhitungkan bagian-bagian mana yang lebih banyak dimanfaatkan untuk sesuatu tujuan penggunaan. Baiklah, di sini yang pertama A yaitu jenis kayu. Yang pertama yaitu kayu jati, yang kedua kayu mahogani, yang ketiga kayu trembesi, yang keempat kayu jati Belanda, yang kelima kayu sungkai, dan yang keenam kayu mindi. Yang B yaitu kelas kuat dan kelas awet. Dalam dunia konstruksi dikenal istilah keawetan dan kekuatan. Hal ini berhubungan dengan kelas kayu. Oleh para ahli sesuai dengan hasil penelitian, berbagai macam kekuatan dan keawetan biasanya berhubungan, di mana biasanya kayu keras dan kuat terhadap konstruksi lebih awet dari kayu yang kurang kuat. Sebagai contoh, kita ambil jenis kayu kelas awet 1. Biasanya tahan terhadap basah dan biasanya serangga seperti rayap jarang mau memakannya. Kayu ini dikenal seperti kayu jati, kayu sonokeling, kayu besi, dan lain sebagainya. Berikut beberapa klasifikasi keawetan kayu. Kelas awet kayu dikategorikan ke dalam beberapa kelas. Yang pertama, kelas awet 1 sangat awet, misalnya kayu jati dan kayu sonokeling. Yang kedua, kelas awet 2 awet, misalnya kayu merbau dan kayu mahoni. Yang ketiga, kelas awet 3 atau kurang awet, misalnya kayu karet dan pinus. Yang keempat, kelas awet 4 atau tidak awet, misalnya kayu albasia. Yang kelima, kelas awet 5 atau sangat tidak awet. C yaitu ukuran. Ukuran lebar dan tebal nominal kayu bangunan untuk semua jenis bangunan, yaitu sebagai berikut. Di sini ada gambar dan jenis penggunaannya. Misalnya 1 list dan jelusi, 2 papan, 3 bingkai reng dan kaso, 4 balok. Di sini terdapat tebal dalam sentimeter dan lebar dalam sentimeter. Yang gambar di sebelahnya yaitu ukuran lebar dan tebal nominal kayu bangunan untuk penggunaan pada bangunan rumah dan gedung. Bisa dilihat di sini ada jenis penggunaan. Yang pertama pintu dan jendela, 2 kuda-kuda dan rangka atap, 3 rangka-rangka. Di sini juga terdapat ukuran dan juga kadar airnya. Yang D yaitu penyambungan. Di sini terdapat beberapa jenis penyambungan kayu. Yang pertama yaitu tongue and groove, yang kedua pocket joints, yang ketiga domino spline, yang keempat dowel joints, yang kelima mortise and tenon joints, yang keenam finger joints, yang ketujuh dovetail joints, yang ke-8 box joints, yang ke-9 dado joints, yang ke-10 half lap joints, yang ke-11 lapse joint. Berikut akan dipaparkan materinya lebih detail. Yang pertama adalah tongue and groove.
Bisa dilihat di sini contoh gambarnya. Tomoe and Group merupakan teknik menyambung kayu yang sangat direkomendasikan untuk bagian lantai kayu maupun bidang lainnya. Tujuannya adalah untuk memperlebar bagian bidang tersebut. Sebelum melakukan penyambungan tersebut, maka sebaiknya pastikan terlebih dahulu tentang ukuran kerokan serta sambungan yang tidak terlalu lebar. Yang kedua yaitu pocket joints. Bisa dilihat di sini contoh gambarnya. Teknik penyambungan kayu ini dilakukan untuk makin memperkuat sambungan pada bagian tertentu. Di samping itu, teknik ini juga memerlukan penambahan skrup setelah membuat semacam lubang kecil dengan sudut kemiringan tertentu. Biasanya sudut kemiringan itu berkisar mulai dari 30 hingga 45 derajat. Yang ketiga yaitu domino spline. Berikut contoh gambarnya. Secara singkat, sambungan kayu dengan teknik domino ini merupakan teknik penyambungan kayu untuk bagian tengahnya saja. Mungkin sekilas terlihat rumit, akan tetapi jika dicermati lebih jauh ternyata tidak sama sekali. Hanya saja teknik ini membutuhkan kayu kecil untuk bagian tengahnya. Yang keempat yaitu dowel joints. Di sini adalah contoh gambarnya. Dowel merupakan salah satu teknik untuk menyambung kayu yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Penggunaan teknik sambungan ini hanya bisa dilakukan pada aplikasi yang ringan saja, misalnya untuk penyambungan frame foto, meja kopi, meja kecil, dan lainnya. Pengaplikasiannya cukup banyak. Yang kelima yaitu mortise and tenon joints. Di sini adalah contoh gambarnya. Mortise and tenon joints menjadi salah satu teknik sambungan kayu yang paling kuat. Teknik penyambungan kayu ini paling sering dijumpai penggunaannya pada produksi furniture. Penyambungan kayu dengan teknik ini biasanya dilakukan dengan membentuk sudut 90 derajat. Satu kayu akan dijadikan sebagai male atau tenon, sedangkan kayu lainnya akan dijadikan sebagai frenel atau mortise. Sebagai penguat, maka akan ditambahkan lem maupun pin dengan kualitas terbaik. Yang keenam yaitu finger joints. Berikut adalah contoh gambarnya. Jari penyambung finger joint berbentuk mirip ekor burung. Selain itu, teknik ini juga mengandalkan kekuatan sambungan melalui lem yang direkatkan pada jari-jari tersebut. Pastinya lem yang digunakan juga harus memiliki kualitas yang bagus. Yang ketujuh adalah dovetail joints. Berikut adalah gambar contohnya. Dovetail joints bisa dikategorikan sebagai teknik penyambungan kayu yang kuat. Teknik ini dapat dipakai untuk menyambung bagian laci. Sambungan tersebut yaitu pada tiap-tiap bagian sisi laci depan. Sambungan kayu ini nantinya akan diperkuat oleh lem kayu. Yang kedelapan adalah box joints. Berikut adalah contoh gambarnya. Teknik penyambungan ini diperlukan ketika ingin menyambung sudut kayu dengan membuat gerigi pada bagian ujung sambungan. Tentunya cara ini dengan menerapkan teknik overlapping maupun membuatnya dengan metode tumpang tindih. Selanjutnya yang kesembilan yaitu dado joints. Berikut adalah gambarnya. Ini merupakan teknik sambungan kayu yang mampu membuat alur sepanjang kayu disambung sedemikian rupa secara berpasangan. Penyambungan ini bisa dilakukan pada bagian tengah kayu. Buat alur terlebih dahulu pada kayu satu dan lanjutkan dengan memasukkan kayu lainnya ke alur. Kemudian untuk bagian perekat bisa menggunakan lem. Selain lem, paku juga bisa menjadi pilihan terbaik. Yang ke-10 yaitu half-life joints. Berikut gambarnya. Teknik ini sedikit mirip dengan lap joints. Teknik penyambungan kayu ini menekankan pada ketebalan potongan kayu. Ketebalan kayu yang dimaksud bisa sampai setengahnya dan barulah ditumpuk maupun disambungkan.
Yang ke-11 yaitu lap joints. Berikut adalah contoh gambarnya. Lap joint kerap dipakai dalam produksi furniture. Tekniknya terbilang cukup simpel sehingga akan memberikan efisiensi waktu ketika proses produksi perkakas furniture tersebut. Yang yaitu perhitungan bahan. Perhitungan bahan kayu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah atau volume bahan kayu yang diperlukan dalam membuat suatu konstruksi kayu. Baiklah, yang kedua yaitu konstruksi batu bata. Di sini akan menjelaskan yaitu A. Ukuran batu bata, B. Jenis pasangan, dan C. Perhitungan batu bata. Sebelum ke materi lebih lanjut, kita akan mengetahui terlebih dahulu konstruksi batu bata. Konstruksi batu bata adalah penyusunan batu bata yang saling dilekatkan sehingga membentuk sebuah bangunan yang diharapkan. Adapun pelaksanaan konstruksi batu bata ini sangat bergantung pada gambar konstruksi yang dibuat. Baik, yang di sini ada A. Ukuran batu bata. Bagian dari batu bata yang terdiri dari 6 sisi mempunyai nama sendiri-sendiri. Bagian yang lebar dikatakan bidang datar, yang memanjang dikatakan atrek, yang melebar dikatakan kop, dan tinggi dikatakan lebih tebal batu bata. Sedangkan spesi untuk melapisi atau merekatkan batu bata yang satu dan yang lainnya dikatakan satu peok, di mana ketebalannya lebih dari 1 cm. Baik, yang di sini ada B, yaitu jenis pasangan. Pasangan batu bata adalah bahan batuan yang disusun dengan menggunakan adukan sebagai perekat sehingga membantu konstruksi bangunan tertentu. Pasangan bata atau ikatan bata adalah susunan beberapa buah batang yang diikat menjadi satu kesatuan dengan menggunakan bahan perekat yang disebut spasi. Tebal perekat pasangan batu bata umumnya tipis, yaitu antara 1 sampai dengan 1,5 cm. Perekat untuk pasangan bata dapat dibuat dari campuran bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama A. Untuk pasangan bata biasa, 1 kapur, 1 semen merah, 2 pasir. B. Untuk pasangan bata keras, yaitu 1 semen, 5 pasir. Yang C. Untuk pasangan bata kedap air, yaitu 1 semen, 2 pasir. Baik, yang C ada perhitungan batu bata. Di sini ada contoh ukuran panjang 230 mm, lebar 110 mm, dan tebal 50 mm. Jawabannya, di sini panjang batu bata merah didapat 230 mm, tebal atau tinggi 50 mm, misalnya spesi mortalnya 20 mm. Maka nilai efisiensi satu buah batu bata merah yang telah dilapisi spesi mortal tersebut menjadi panjang 230 mm ditambah 20 mm sama dengan 250 mm dan tinggi sama dengan 50 mm ditambah 20 sama dengan 70 mm. Luas efisiensi satu buah batu bata merah sama dengan panjang dikali tinggi sama dengan 0,25 dikali 0,07 atau satuan diubah menjadi meter sama dengan 0,0175 meter persegi. Jadi jumlah batu bata merah per meter persegi sama dengan 1 meter persegi per 0,0175 meter persegi sama dengan 58 buah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.